Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu korelasi Pearson yang disebut juga dengan korelasi Pearson Product Moment. Korelasi ini masuk ke dalam kategori statistika parametrik, di mana data yang digunakan harus berdistribusi normal. Nah, kita bahas dulu tentang karakteristik koefisien korelasi. Ya, sama seperti Spearman, koefisien korelasi mencerminkan bagaimana keeratan hubungan antara variabel X dengan Y. Kalau ada kata-kata bivariat, maka hanya ada satu X dan hanya ada satu Y. Simbolnya adalah R kecil atau rho. Ya, bacanya rho. Nilainya berkisar antara min 1 sampai 1. Jadi 0 masih termasuk. Kalau min 1 atau 1, di sini sebutannya adalah korelasi sempurna. Kenapa? Karena benar-benar hubungannya pas ada di probabilitas sempurna, yaitu 1 atau 100%. Contohnya bagaimana? Kalau misalkan korelasi sempurna, X naik 1 satuan, Y juga naik 1 satuan, atau X naik 2 satuan, Y juga 2 satuan. Bisa juga turun dengan satuan yang sama, atau misalkan yang minus, X naik 1, Y turun 1. Ya, nanti kita lihat maksudnya apa min sama plus di sini. Kalau kita pakai yang minus, itu adalah berlawanan arah atau negatif. Setiap kali X meningkat, maka Y prediksinya menurun. Disebut berlawanan arah. Tapi kalau yang positif, searah. Jika X naik, maka Y juga naik, atau X turun, maka Y juga turun. Bagaimana tingkat kekuatan hubungan? Nah, jika R tinggi, biasanya nilainya mendekati 1 atau minus 1, berarti hubungannya semakin erat. Tapi jika R rendah, mendekati 0, berarti hubungannya semakin lemah. Maksudnya bagaimana hubungannya lemah? Misalkan X naik 1, maka Y bisa kadang-kadang naik, bisa kadang-kadang turun. Jadi tidak ada ketetapan kemana posisi Y akan berada. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi keeratan hubungan kalau misalkan tidak ada kecenderungan naik atau turun. Nah, untuk yang mendekati 0, indikasinya adalah hubungan tidak linier, sehingga X tidak cocok untuk memprediksi Y. Ya. Kemudian, ada yang disebut dengan koefisien determinasi. Determinasi artinya penentuan. Ya. Kita akan menentukan seberapa besar nilai X dapat menjelaskan nilai Y dalam satuan persen. Rumusnya adalah R kuadrat. Ada lagi yang disebut dengan koefisien non-determinasi. Nah, ini adalah kebalikan dari koefisien determinasi, di mana rumusnya 100% yang sempurna tadi dikurang koefisien determinasi. Maksudnya bagaimana koefisien non-determinasi? Maksudnya adalah si Y dapat dipengaruhi juga oleh faktor lain di luar X, ya. Itu maksudnya adalah non-determinasi. Lalu, kita lihat yang Pearson masuk ke dalam kategori statistika parametrik, sedangkan yang Spearman masuk ke dalam non-parametrik, begitu juga dengan Kendall-Stau. Nah, kalau yang Pearson harus diuji normalitas dulu dan harus berdistribusi normal.
Kemudian, nilai R berpengaruh terhadap banyaknya outlier. Outlier itu apa? Outlier bahasa Indonesianya adalah pencilan atau ada datum, ya, bentuk singular dari data. Ada datum yang nilainya di luar dari tren yang diperoleh. Misalkan trennya itu membentuk garis lurus secara linier atau berada di sekitar garis lurus. Nah, dia outlier tersebut itu tidak mengikuti tren tersebut. Semakin banyak outlier, nah takutnya model tersebut tidak bisa untuk memprediksi, ya. Kalau misalkan ada cukup banyak outlier dan juga datanya tidak terdistribusi normal, maka sebaiknya jangan pakai korelasi Pearson, tapi pakainya Spearman-Rao atau Kendall-Stau. Kalau kita lihat bivariat, tadi hanya melibatkan 1X dan 1Y. Bagaimana jika ada lebih dari 1X? Yang pertama bisa menggunakan korelasi parsial, di mana X1, X2, X3 dihubungkan dengan variabel Y secara masing-masing. Sedangkan variabel lainnya dianggap konstan. Ya, jika X1 dihubungkan dengan Y, maka X2, X3, X4 dianggap sebagai konstan atau konstanta. Yang kedua, korelasi ganda. Kalau yang ini, X1, X2, X3 langsung dihadapkan dengan Y secara bersama-sama. Nah, pakainya adalah UGF. Kemudian kita lihat korelasi Pearson dikembangkan oleh Pak Carl Pearson berdasarkan ide dari temannya yaitu Pak Francis Galton. Pak Francis Galton ini nanti yang akan mengembangkan teori regresi linier. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas. Nah, Pearson correlation masuk ke dalam statistika bivariat sehingga hanya ada 2 variabel yang dihubungkan. Kemudian datanya numerik, minimal interval, boleh juga rasio, tapi tidak boleh nominal dan ordinal. Kemudian pola hubungannya membentuk garis lurus. Tidak perlu lurus persis, hanya punya pola, ya, berada di sekitar garis. Memiliki hubungan statistik probabilistik, jadi X sama Y itu sifatnya levelnya sama, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, ya, bukan hubungan deterministik atau sebab akibat. Tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang sangat menjadi penyebab dan sangat menjadi akibat, ya. Tujuannya untuk apa? Ya tadi mencari kekuatan hubungan. Kalau kita ingin melakukan penghitungan koefisien korelasi Pearson, kita periksa dulu bagaimana hubungannya biasanya dengan scatter plot atau diagram pencar, ya. Jika ada hubungan yang membentuk garis lurus, ya di situ kita bisa simpulkan insya Allah akan berkorelasi, ya. Takutnya kalau tidak linier akan memberikan interpretasi yang salah. Coba kita lihat di sini. Nah, semakin lurus pola yang dihasilkan, R-nya akan semakin sempurna, yaitu 1 dan minus 1. Kalau yang 1 bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, kalau yang min 1 bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat di sini, semakin dia menyebar, apalagi sangat menyebar seperti ini, ya, R-nya akan menjadi 0. Nah, ini tadi saya maksud kalau misalkan X-nya naik, Y-nya tidak bisa diprediksi, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang tetap, ya. Seperti itu maksudnya. Kalau yang baris kedua sama-sama membentuk garis lurus, hanya saja kemiringannya berbeda. Tapi tetap saja kalau yang seperti ini
benar-benar korelasi sempurna antara 1 atau minus 1. Nah, yang bawah ini nih bentuknya memang bagus ya, berpola, tapi tidak bisa kita sebut berkorelasi. Karena kecenderungannya tadi seperti yang agak di atas ini membingungkan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang tetap